semuanya, kenalin, aku Nabila Amalia dengan NIM 008. Di sini aku menjelasin tentang salah satu subjek hukum internasional yaitu belligerent. Selanjutnya, kita masuk apa sih pengertian belligerent dalam hukum internasional? Sini aku jelasin lebih detailnya. Jadi, pengertian belligerent adalah istilah dalam hukum internasional yang merujuk pada pihak yang secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu negara, kelompok pemberontak, maupun aktor non-negara lainnya. Secara umum, belligerent memiliki status hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu dalam perang, termasuk hak untuk melakukan operasi militer dan kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Menurut Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, belligerent harus memperlakukan tawanan perang dengan layak, melindungi warga sipil, dan mengikuti aturan perang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengapa subjek tersebut dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional? Sini aku jelasin lebih detailnya lagi agar kalian lebih paham. Yang pertama, belligerent memiliki personalitas hukum internasional terbatas. Meskipun bukan negara yang berdaulat penuh, entitas belligerent dapat melakukan hubungan internasional terbatas dan memiliki hak serta kewajiban tertentu di bawah hukum internasional, terutama dalam konteks hukum humaniter internasional. Yang kedua, belligerent diakui memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang biasanya hanya dimiliki oleh negara dalam situasi konflik, seperti mengendalikan wilayah tertentu, melakukan operasi militer terorganisir, dan berpartisipasi dalam negosiasi gencatan senjata atau perjanjian damai. Yang ketiga, hukum internasional khususnya Konvensi Jenewa dan protokol tambahan secara eksplisit mengatur status, hak, dan kewajiban belligerent. Hal ini menunjukkan pengakuan komunitas internasional terhadap posisi belligerent dalam subjek hukum dalam sistem hukum internasional. Selanjutnya, kita masuk contoh belligerent dalam hukum internasional. Apa sih contohnya? Oke, aku jelasin. Yang pertama adalah Gerakan Pembebasan Nasional. Front Pembebasan Nasional Aljazair selama perang kemerdekaan Aljazair dari Prancis. FLN mendapatkan pengakuan sebagai belligerent oleh beberapa negara yang memungkinkan mereka mendapatkan dukungan diplomatik dan material dalam perjuangan melawan kolonialisme Prancis. Yang kedua adalah pihak dalam Perang Saudara. Pada Perang Saudara Spanyol 1936 sampai 1939, kaum nasionalis pimpinan Francisco Franco yang memberontak terhadap pemerintah Republik yang sah yang diakui sebagai belligerent oleh beberapa negara, termasuk Jerman dan Italia, sehingga memungkinkan mereka menerima bantuan militer secara terbuka. Selanjutnya adalah kelompok perlawanan dalam pendudukan. Selama Perang Dunia II, Gerakan Perlawanan Prancis mendapatkan pengakuan sebagai belligerent dari sekutu yang memberikan legitimasi pada operasi mereka melawan pendudukan Nazi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang permasalahan dari subjek belligerent dalam hukum internasional. Mungkin kalian bisa mendengarkan ini ya, agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama adalah ketidakjelasan status hukum sehingga terjadi ambiguitas mengenai suatu kelompok berhak mendapatkan status belligerent. Tidak ada kriteria yang sepenuhnya disepakati oleh badan otoritatif tunggal yang dapat memberikan pengakuan universal. Hal ini mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda antar negara dan organisasi internasional. Yang kedua adalah implikasi kedaulatan negara. Pengakuan terhadap belligerent di dalam konflik internal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang sedang menghadapi pemberontakan. Negara induk sering menganggap pengakuan belligerent sebagai campur tangan asing dalam masalah domestik mereka. Masalah selanjutnya apa sih? Masalah selanjutnya adalah risiko eskalasi konflik. Pengakuan belligerent dapat memperkuat posisi kelompok pemberontak dan memberikan legitimasi internasional yang berpotensi memperpanjang konflik atau meningkatkan intensitasnya ketika kelompok tersebut merasa posisinya diperkuat. Selanjutnya ada politisasi pengakuan. Keputusan untuk mengakui atau tidak mengakuinya suatu kelompok sebagai belligerent sering dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada pertimbangan hukum objektif. Negara-negara mungkin memberikan pengakuan untuk mendukung kelompok yang selaras dengan kepentingan geopolitik mereka. Selanjutnya adalah penegakan tanggung jawab hukum. Meskipun belligerent memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional, mekanisme penegakan terhadap pelanggaran seringkali lemah. Pernyataan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana meminta pertanggungjawaban mereka tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Selanjutnya adalah dilema bantuan kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan menghadapi dilema ketika bekerja di wilayah yang dikontrol oleh Belligerent. Interaksi dengan Belligerent dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan implisit, sementara menolak interaksi dapat menghambat bantuan kemanusiaan. Oke, sekian video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!